Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa kutipan dan penjelasan dari beberapa tafsir surat Al-Bayyinah. Nah, surat Al-Bayyinah ini yang biasa dikenal dengan bukti yang nyata dalam bahasa Indonesianya. Ini merupakan surat ke-98 berdasarkan Sunan Mus'ab dan surat ke-100 sesuai urutan pewahyuan Al-Quran, serta terdiri dari 8 ayat. Di dalamnya mengandung 2 hukum fikih, yaitu tentang kewajiban salat dan zakat. Nah, dengan tema utama yang dijelaskan pada surat ini, yaitu tentang memperkenalkan golongan kafir, baik dari kalangan ahli kitab maupun dari para musyrikin. Ya. Nah, saudaraku, dalam surat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa buruk dan layaknya menerima azab neraka bagi para kafir. Itu yang terdiri dari ahlul kitab dan para musyrikin tadi. Ya. Dan sebaliknya memberikan berita gembira pada orang-orang beriman dan berbuat kebaikan sebagai makhluk terbaik yang dijanjikan surga dan kehidupan abadi. Berikut isi penjelasan ayat demi ayat dari surat Al-Bayyinah tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Yang artinya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, maksud dari ayat ini yaitu sangat dijelaskan tentang min ahlil kitab, yaitu para ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Mereka dinamakan sebagai ahli kitab karena lembaran-lembaran kitab suci mereka masih ada hingga diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di dalamnya sudah diubah maupun diselewengkan, tapi mereka tetaplah disebut sebagai ahlul kitab. Orang Yahudi, mereka memiliki Taurat. Nasrani memiliki Injil. Orang-orang musyrik biasanya menyembah patung dan dalam beraneka bentuk. Ya, juga pohon-pohonan dan lain sebagainya. Baik dari kalangan Bani Israel maupun bangsa-bangsa selain mereka. Mereka tidaklah meninggalkan apa-apa yang mereka anut berupa kesyirikan dan kekufuran. Mereka senantiasa dalam agamanya. Yang kemudian ditegaskan dalam ayat pertama ini, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan bayyinah, bukti tersebut adalah menjelaskan kebenaran pada segala sesuatu. Ya, dan dengan kebenaran itulah kemudian menjadi jelas yang disebut dengan bayyinah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'in." Jadi bukti wajib didatangkan oleh orang-orang yang mengaku atau mengklaim. Jadi segala yang menjelaskan kebenaran, maka itulah bukti. Dan bisa pada segala sesuai
kadarnya. Kemudian Allah menjelaskan bukti nyata tersebut seraya berfirman dalam ayat 2 dan 3-nya yang berbunyi, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci, dalam hal ini Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Saudara-saudaraku, pada ayat 2 disebutkan seorang Rasul dari Allah yang diutus oleh Allah untuk menyeru manusia pada kebaikan dan kebenaran, dan menurunkan padanya kitab yang ia baca agar mengajarkan hikmah kepada manusia, mensucikan mereka, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Karena itu Allah berfirman, yang membacakan lembaran yang disucikan, gitu kan, kutubung qayyimah. Selanjutnya ditegaskan, yaitu di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus atau benar. Dan dengan demikian Allah memberikan dalam ayat ini bahwa tidak mungkin mereka orang-orang kafir, baik ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka sebuah bukti. Pertanyaan kemudian, apakah setelah bukti nyata itu turun, yang kemudian dirisalahkan dalam ayat tadi, apakah kemudian mereka meninggalkan kekufuran? Ternyata tidak semua. Karena dari kalangan mereka ada yang kemudian meninggalkan kekufuran, ya, di sembahan-sembahan mereka, agama mereka yang terdahulu, dan kemudian misalnya masuk Islam, gitu. Tetapi juga ada yang menolak hanya karena Rasulullah SAW yang awalnya mereka idamkan itu lahir dari golongan mereka. Tetapi kemudian fakta Rasulullah itu bukan dari kalangan Bani Israel atau kalangan yang mereka inginkan. Nah, jawabannya dalam ayat 4 sebenarnya. Dalam ayat 4 disebutkan, وَمَا تَفَرَّقُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Yakni setelah datang bukti kepada mereka, mereka berselisih. Di antara mereka ada yang beriman, dan di antara mereka ada yang kafir. Dari kalangan Nasrani, ada yang beriman seperti Raja Najasyi, kemudian Raja Negeri Habasyah, dan dari kalangan Yahudi pun ada yang beriman seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nah, di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang kafir. Dan siapa saja yang Allah ketahui bahwa ia menginginkan kebaikan dan menginginkan agama untuk Allah, dia akan beriman dan mendapat taufik untuk beriman. Dan siapa saja yang tidak demikian, maka ia akan ditunjukkan kepada kekufuran. Dan begitu juga dari kalangan orang-orang musyrik, ada juga yang beriman. Dan alangkah banyaknya orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy yang beriman. Orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi SAW masih dalam agama yang dianutnya oleh mereka, yaitu berhala, ya. Sehingga datang pada satu bukti kepada mereka. Kemudian setelah datang bukti itu pun mereka berselisih dan bercerai-berai. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Saudara-saudaraku, dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِتَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Pada mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Saudaraku, semua kitab berasal dari agama yang sama, berasal dari pangkal yang sama. Taurat, Zabur, Injil, itu semua diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Karena itu, tidaklah mereka disuruh dalam seluruh syariat tersebut kecuali agar menyembah Allah, tauhid, yaitu dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yakni mencari wajah Allah dalam seluruh ibadah, baik yang zahir maupun yang batin, serta ingin mendekat di sisinya yang lurus. Berpaling dan meninggalkan seluruh agama yang berseberangan dengan agama tauhid. Allah menyebutkan salat dan zakat secara khusus, meski keduanya tercakup dalam firman-Nya, agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Karena keutamaan dan kemuliaan keduanya. Karena kedua-duanya adalah ibadah yang jika ditunaikan berarti seluruh syariat agama telah tegak. Dan yang demikian itulah, yaitu tauhid dan ikhlas dalam beragama adalah agama yang lurus. Yakni agama lurus yang akan mengantarkan ke surga penuh kenikmatan. Dan selain itu hanyalah jalan-jalan yang akan mengantarkan ke neraka jahanam. Jadi selain itu, selain agama Islam, selain Al-Quran dan As-Sunnah, itu semua jelas akan mengantarkan ke neraka jahanam. Kemudian Allah menyebutkan balasan orang-orang kafir setelah datangnya bukti nyata kepada mereka, seraya berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk. Perhatikanlah, mereka berbuat kekafiran, padahal mereka adalah ahli kitab. Itu dikarenakan mereka tidak mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Dan tidak pula mereka mengamalkan apa yang diperintahkan di dalamnya. Mereka adalah kaum Yahudi, Nasrani, dan musyrikin, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, pohon-pohon, dan batu-batu, dan juga api, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Majusi. Mereka semua adalah orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, dan orang-orang musyrik yang akan masuk ke neraka jahanam dengan bermacam siksa yang pedih. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk keluar, bahkan untuk sekedar sejenak melepas dari siksa. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Allah telah memberi mereka peringatan, tapi mereka enggan melaksanakannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, disebutkan, Abu Hurairah berkata, apakah kamu takjub dengan kedudukan malaikat di sisi Allah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya hamba yang beriman kepada Allah, kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak akan lebih tinggi dibanding kedudukan para malaikat. Dan bacalah ayat ini jika kamu ingin melihat keagungan itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh
Mereka mencontohi para nabi dan rasul. Mereka mengikuti syariat Muhammad SAW, beriman kepadanya dan terus melakukan amal saleh dan meningkatkan keimanan. Mereka itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah tanpa dilihat dari segi keturunan, kekayaan maupun ilmu. Seseorang tidak dilihat dari seluruh amalan yang dia lakukan, akan tetapi seorang itu tergantung amal saleh yang ia perbuat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itulah amal saleh yang sesungguhnya. Amalan yang dilakukan dengan keikhlasan hanya kepada Allah, maka seorang tidak dikatakan telah beramal saleh, melainkan amalan itu harus dengan keikhlasan untuk mengharap ridho Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saudaraku yang pada ayat ke-8, ayat terakhir surat Al-Bayyinah, ya, jazaa'uhum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan Ia kabarkan mereka yang membenarkan Allah dan mengikuti Rasul dan beramal dengan amalan yang salih. Mereka adalah sebaik-baiknya ciptaan di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang yang berhak mendapat karunia Allah dan oleh karena itu balasan mereka ada di sisi penciptanya. Dan mereka menempati kenikmatan tersebut selama-lamanya. Tidak akan terputus kenikmatan yang didapatkan mereka selamanya. Dan mereka juga ridho kepada Tuhannya atas kenikmatan dan tempat tinggal yang diberikan kepada mereka. Kemudian Allah menjelaskan bahwa balasan dan ganjaran yang baik ini diberikan hanya bagi mereka yang takut kepada Allah dan menjauhi apa yang membuatnya murka dari kekafiran dan kesyirikan serta dosa dan maksiat. Tafsir Juz Amma Syekh Prof. Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan dan tafsir An-Nafahat Al-Makiyah Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi. Dikeluarkan Tirmizi 1341 dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dinyatakan sahih oleh Al-Bani dalam Sahih Al-Jami 2897. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.